Halo, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Creative Work Studio Expansion to Japan. Dan kelompok kami terdiri dari Anastasia, Arvin Clarence, Jeffrey, Charlie, Desi, Yavika, dan juga Celine. Dan di sini terdapat logo dari Creative Work Studio yang diawali dengan huruf C dan W dan dilatar dengan warna hitam. Kemudian di sini ada pendahuluan yang dimana produk jasa ditawarkan oleh Creative Works ini adalah PT Studio Kreatif Litani. Litani ini memiliki arti yaitu doa yang didoakan bersama. Nah, PT Studio Kreatif Litani ini atau lebih dikenal dengan sebutan Creative Works Studio and Production ini merupakan usaha bisnis yang bergerak di bidang layanan jasa. Layanan jasa tersebut seperti jasa editing, desain, fotografi, dan juga event planning, serta organizer. Di sini ada sejarah dan juga visi dan misi dari usaha Creative Works Studio ini. Creative Works Studio ini sudah berjalan sejak awal pandemi, yaitu tahun 2020. Dan Creative Works Studio ini secara resmi dibuka pada tanggal 30 Mei 2001, berlokasi di Ruko Golden City C12A Bengkung Laut, lebih tepatnya di Batam. Dengan 4 owner perusahaan dan 2 karyawan pertama. Creative Works bekerjasama dengan setiap vendor yang ada, baik fotografer, videographer, makeup artist, stylist, dan juga hotel. Dan dengan visi Bring Creative Colors to Your Moment, yang artinya berusaha untuk memberikan setiap hal dan sentuhan kreatif untuk memuaskan pelanggan. Dan juga misi perusahaan Litani ini memastikan Creative Works Studio ini bukan hanya studio, tapi juga sebagai home for every artist. Next. Dan kemudian di sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini merupakan gambaran garis bertingkat di mana di dalam garis tersebut menjelaskan komponen-komponen yang penting dalam perusahaan. Setiap tingkat tersebut diisi oleh individu dan juga sumber daya manusia sesuai dengan posisi, fungsi, dan jabatan masing-masing anggota. Nah, di sini ada advisor. Advisor ini memberikan arahan dan juga saran agar pekerjaan dilakukan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Dan juga ada direktur yang mengontrol aspek-aspek operasi dan juga berjalannya usaha bisnis. Dan kemudian ada 3 manajemen di sini. Ada manajemen yang mengatur di bagian desain, manajemen yang mengatur di bagian event-event pernikahan, dan juga manajemen yang mengatur di bidang produksi lainnya. Dan terakhir ada staff creative wedding, yang di mana staff ini mengatur acara pernikahan dan juga fotografer. Creative Work Studio ini dibedakan menjadi 2 manajemen yang berbeda, seperti Creative Wedding Management dan juga Creative Production House. Creative Wedding ini mencakup jasa pre-wedding Photoshop, family, portrait photoshoot, rental studio, styling, rental wedding robe, decoration untuk segala event, dan juga wedding organizer. Sedangkan di Creative Production ini mencakup jasa pemotretan produk, social media management, dan juga lainnya. Dan di sini terdapat kenapa kami memilih Creative Work Studio ini, karena Creative Work Studio ini merupakan UMKM yang dikembangkan oleh anak muda. Yang di mana kita tahu bahwa anak muda itu memiliki tingkat kekreativitasan yang baik, dimulai dari pemilik hingga staf. Dan di sini Creative Work Studio ini memiliki staf yang dapat mengikuti alur dan mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta memiliki banyak ide kreatif dan juga inovatif yang untuk bersaing di usaha planner lainnya. Kemudian Creative Work ini merupakan usaha yang bergerak pada lebih dari satu bidang yang di mana sulit dimanipulasi oleh usaha lainnya. Misalnya seperti pembagian dari 2 manajemen yang diterapkan dalam usaha ini. Kemudian di sini memilih lokasi negara Jepang dikarenakan sebagai destinasi ekspansi, karena Jepang itu memiliki tempat-tempat wisata yang sangat bagus dan cocok dijadikan sebagai tempat pre-wedding shoot, sehingga foto yang disalin itu lebih reality atau lebih jelas dan nyata. Kemudian kami juga memilih Jepang karena merupakan Jepang itu memiliki tingkat selfie dan juga tingkat pemotretan yang sangat baik. Adapun juga omset usaha yang kami peroleh dari bagian akunting dari PT Creative Work Studio ini. Di sini terdapat photoshoot, family beauty, couple, sisterhood, graduation, dan juga sebagainya, yang berkisar dari Rp800.000 hingga Rp2 juta. Kemudian ada photoshoot wedding dan sanjit atau seserahan lamaran decoration, yang dimulai dari 2 juta hingga Rp10 juta, tergantung dengan venue dan juga kerumitan dekor yang diminta oleh klien atau pelanggan. Jadi dapat diperkirakan bahwa omset usaha Creative Work ini sekitar Rp10 juta hingga Rp20 juta per bulannya. Dan next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi secara singkat, metode penelitian merupakan rangkaian serta tata cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mencapai tujuan. Dalam metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami adalah metode deskriptif dan metode asosiatif. Penelitian deskriptif yang dilakukan oleh kelompok kami adalah meneliti objek perusahaan Creative Work Studio. Sedangkan penelitian asosiatif yang dilakukan dengan menganalisis pengaruh serta hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Kemudian jenis dan sumber data yang digunakan berdasarkan data sekunder, baik dari sosial media, website, buku, dan beberapa artikel pendukung dan penelitian. Nah, terdapat 3 metode pengumpulan data, yaitu tahap pertama melalui observasi terhadap objek perusahaan, kedua tahap wawancara, dan ketiga adalah sesi dokumentasi dan pengumpulan data perusahaan. Berikut adalah pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh kelompok kami. Pada saat melakukan ekspansi, tentu saja kita harus menganalisis dan membahas beberapa hal yang akan dihadapi dan harus dilakukan oleh Creative Work Studio, yaitu mengenai yang pertama, 5 forces competition model, kedua, 3 competitor, yang ketiga, resources, capabilities, and core competencies, yang keempat, dampak perusahaan terhadap COVID-19, yang kelima, ERP dan ERP alternatif, yang keenam, komunikasi bisnis, dan yang terakhir adalah SWOT analysis. Next. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai 5 forces competition model. Jadi pada bagian ini terdapat analisis strategi terhadap suatu industri.
Dalam analisis strategi ini terdapat 5 poin penting. Yang pertama adalah bargaining power of buyer, di mana terdapat daya tawar dari pelanggan. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan Creative Works Studio adalah penawaran harga yang cukup rendah dibandingkan studio lainnya. Harga yang ditawarkan terjangkau, namun kualitasnya tetap sangat baik. Yang kedua adalah bargaining power of suppliers, di mana terdapat kemampuan perusahaan untuk mendapatkan supplier yang menawarkan produk dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik. Pemasok pada usaha Creative Works Studio ini adalah pembelian material dekorasi. Creative Works akan menganalisis atas kualitas dan harga material. Setelah itu mereka akan menganalisis dan mengambil material yang menurut mereka harganya terjangkau dan memiliki kualitas yang baik. Dengan begitu, hal ini akan meningkatkan laba usaha yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga ada threat of new entrants, di mana kekuatan dalam poin ini membahas tentang pertimbangan atas seberapa mudah atau sulitnya pesaing untuk bergabung dalam pasar. Usaha Creative Works Studio memiliki keunggulan tersendiri yang sulit ditiru oleh pesaing lainnya. Konsepnya mengikuti tren terkini sehingga mereka mampu memberikan pelayanan sesuai permintaan konsumen, tentunya dengan harga yang relatif rendah. Yang keempat adalah trade of substitute products or service. Di sini membahas tentang tingkat kesulitan konsumen untuk melakukan peralihan dari produk atau layanan bisnis. Usaha Creative Works Studio yang memiliki keunggulan dan ada ciri khas tersendiri sehingga usaha ini tidak memiliki risiko yang terlalu tinggi. Creative Works Studio mampu memberikan kenyamanan kepada konsumennya melalui sikap yang baik dan ramah, selalu menyesuaikan apa yang diinginkan oleh konsumennya karena menurut mereka tingkat customer satisfaction pada konsumen merupakan sesuatu poin yang sangat penting. Tentunya perusahaan juga melakukan promo yang menarik kepada konsumennya, sehingga ini menjadi salah satu kenyamanan terhadap konsumen. Yang terakhir adalah rivalry among existing competitors. Bagian ini bertujuan untuk memahami dan menguji seberapa ketat persaingan bisnis. Negara Jepang termasuk salah satu negara yang memiliki penawaran jasa fotografi yang cukup banyak. Maka dari itu persaingan di negara Jepang termasuk sedikit lebih ketat. Namun Creative Works Studio hadir dengan membawakan beberapa keunggulannya yang diharapkan mampu bersaing di pasar negara Jepang. Keunggulan tersebut meliputi beberapa aspek seperti layanan, harga, kualitas, kreativitas, dan promo menarik yang ditawarkan oleh perusahaan. Ketika suatu usaha ingin melakukan ekspansi pada wilayah lokal ataupun ke luar negeri, perlu adanya analisis kompetitor dalam bidang yang sama. Berikut merupakan 3 pesaing yang memiliki dan dipilih merupakan top kompetitor di negara Jepang, dikarenakan sudah berdiri sejak lama dan terkenal di negara tersebut. Yang pertama adalah 37 Frames, merupakan salah satu fotografer bertema pernikahan yang tergolong maju dan terkenal di negara Jepang oleh karena kemampuan mereka untuk memberikan hasil jasa yang bersifat sangat estetika dan juga sangat memperhatikan detail-detail kecil, sehingga itu menjadi keunggulan dari perusahaan ini. Yang kedua adalah Live Photography, di mana perusahaan ini memiliki spesialis dalam bidang kemampuan seperti make up, asisten, dan fotografer yang sudah berpengalaman dalam mengambil foto-foto sehingga mengetahui apa yang diperlukan konsumen dan apa yang perlu dilakukan bagaimana mencapai hasil yang baik dalam sebuah photoshoot. Yang terakhir adalah Decolt Photography. Berdasarkan informasi yang tertera pada websitenya, konsep dari Decolt Wedding Photography ini berasal dari konsep genuineness and truth yang memiliki arti asli dan jujur. Dan mereka akan terapkan konsep ini ke dalam profesinya. Strategi yang digunakan di Decolt Wedding Photoshoot ini berupa menyediakan sejumlah cabang di sejumlah prefektur dan memikat perhatian calon konsumen melalui aktivitas mereka di sosial media dan postingan yang mereka kirim. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang resources. Sumber daya yang dipergunakan oleh Creative Works adalah sumber daya manusia, di mana pekerja itu lebih banyak bergerak untuk menyelesaikan proyek dari klien yang dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung. Contohnya itu seperti kamera dengan tipe lensa yang berkualitas, lighting, laptop yang memiliki spesifikasi yang bagus, dan prosesor yang mendukung, serta alat atau peralatan dekor lainnya untuk meningkatkan kinerja dari tim tersebut. Yang kedua ada capabilities. Kapabilitas yang dimiliki oleh Creative Works ialah struktur organisasinya yang baik. Bisa kita lihat dari perkembangan usahanya yang sudah berdiri kurang lebih 2 tahun. Dari tahun ke tahun itu menunjukkan semakin bagus dan maju. Yang tentunya itu didukung oleh perlengkapan dan peralatan yang lengkap, serta juga didukung oleh harga pemotretan yang tergolong cukup terjangkau, yaitu dimulai dari 800.000 hingga 10 juta ke atas, tergantung jenis event apa yang dilaksanakan dan seberapa kompleks desain pendekoran yang diinginkan. Pekerja dari tim juga masih muda, sehingga pasti akan sangat mudah beradaptasi dengan perbedaan lingkungan serta perkembangan tren saat ini. Yang ketiga ada core competencies. Beberapa core competencies yang dimiliki oleh Creative Works adalah identitas usahanya yang tidak mudah ditiru oleh pesaing lain, dikarenakan usaha ini menyediakan layanan jasa itu lebih dari satu macam, yaitu yang dimulai dari event planning hingga membuat website untuk online shop. Sehingga ini membuat pesaing atau kompetitor lain itu sulit untuk mengikuti cara kerja dari
yang sama dari CreativeWorks tersebut. CreativeWorks ini dapat dikategorikan lebih unggul dari pesaing lainnya karena dalam waktu kurang lebih 2 tahun ini, CreativeWorks sudah semakin maju, bahkan sempat collab dengan beberapa influencer Batam dan vendor-vendor lainnya. Juga sistem bisnis yang digunakan oleh CreativeWorks ini adalah customized as requested, yaitu sesuai dengan kemauan pelanggan, dan staff dari CreativeWorks ini juga bersikap sangat ramah terhadap klien sehingga memberikan kesan yang baik bagi klien. Jadi jika nanti CreativeWorks ini berhasil melakukan ekspansi bisnis ke negara Jepang, maka ini akan menjadi salah satu core kompetisi bagi usaha CreativeWorks karena sudah go internasional. Next, ada dampak pandemi COVID-19 terhadap CreativeWorks. Dikarenakan keadaan pandemi yang cukup parah di tahun 2020, dan banyak yang tidak melaksanakan atau mengadakan acara pernikahan karena adanya PPKM. Ini sempat membuat usaha yang dijalani itu mengalami penurunan profit, tetapi sekarang CreativeWorks ini telah berhasil meningkatkan profit perusahaan sehingga perusahaan itu sudah berada di titik yang cukup stabil. Jadi, apabila CreativeWorks ini melakukan ekspansi ke negara Jepang, kami yakin itu tidak akan menjadi masalah bagi CreativeWorks karena penanganan wabah COVID pandemi di negara Jepang itu cukup ketat dan efektif. Sehingga itu dapat menciptakan kawasan yang cukup aman bagi CreativeWorks, dan dari situ bisa disimpulkan bahwa dampak pelaksanaan ekspansi CreativeWorks terhadap pandemi COVID-19 pada host country, yaitu Jepang, bersifat minimal karena skala operasi CreativeWorks itu masih minimalistik. Oke, jadi ERP ini dia menjadi solusi yang tepat untuk membantu perusahaan dan usaha bisnis dalam proses mencapai target yang diharapkan, baik dari segi operasional dan pendapatan. Jadi sistem ERP yang dijalankan dalam perusahaan CreativeWorks Studio ini adalah ERP Excel perusahaan. ERP Excel perusahaan CreativeWorks ini masih tergolong sebagai jenis usaha UMKM, sehingga ERP yang digunakan tidak terlalu rumit. Kelebihan dalam penggunaan sistem ERP Excel ini cenderung lebih kompatibel dibanding Mac dan Windows. Jadi lebih mudah dioperasikan oleh anggota perusahaan. Nah, dengan adanya sistem ERP dalam perusahaan CreativeWorks Studio ini, dapat menyederhanakan berbagai kegiatan operasional dan aktivitas dalam perusahaan, yang dimana apabila dilakukan secara manual tanpa adanya sistem ERP, akan memakan banyak waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi di sini dapat kita lihat, yang pertama ada creative production. Jadi dalam flowchart creative production ini, yang berperan adalah creative production management, director, dan photographer. Nah, jadi dimulai dari orderan dari customer yang dilayani oleh creative product management, lalu mengatur jadwal dengan customer. Setelah itu director berperan untuk membuat ide, desain, dan script yang kemudian akan dibuat rincian pemesanannya oleh bagian manajemen. Lalu director itu perannya adalah membuat ide atau desain sesuai dengan permintaan customer. Lalu setelah customer menyampaikan apa saja yang mereka inginkan, director akan mengembangkan dan menyempurnakan ide-ide tersebut. Yang terakhir, fotografer mempersiapkan perlengkapan dan menjalankan tugasnya itu mengambil foto ataupun video sesuai dengan permintaan customer. Kemudian ada creative wedding. Sama di flowchart ini juga dimulai dari orderan customer dilayani oleh creative wedding management, lalu mengatur jadwal, kemudian director membuat ide, desain, dan script yang sesuai dengan permintaan customer. Lalu customer akan diberi beberapa contoh hasil dekorasi atau pemotretan pernikahan. Lalu manajemen akan membuat rincian pesanan dan detail susunan acara pernikahan. Yang terakhir, staff creative wedding akan mempersiapkan peralatan, mendekorasi, lalu membantu jalannya acara pernikahan customer. Yang terakhir itu creative design. Jadi di flowchart creative design ini tetap sama, dimulai dari customer yang dilayani oleh manajemen, lalu menyesuaikan jadwal, membuat rincian pemesanan dari customer, lalu director berperan untuk membuat ide, dan director juga diharuskan untuk membuat desain sesuai dengan keinginan customer, kemudian hasilnya akan diberikan kepada customer oleh creative design management. Oke, ERP alternatif. Jadi berikut ini merupakan kriteria seleksi untuk mengevaluasi modul ERP alternatif untuk mendukung proses bisnis CreativeWorks. Yang pertama itu melihat dan memastikan bahwa ERP ini telah membantu proses bisnis menjadi lebih jelas. Kemudian perusahaan selalu meninjau ulang ERP dengan menambahkan atau menghapus proses bisnis yang kurang tepat bagi perusahaan. Lalu memperhitungkan jangka waktu dapat berlakunya ERP dan biaya yang dikeluarkan untuk sistem ERP. Yang terakhir adalah mempertimbangkan kesalahan yang kemungkinan akan terjadi pada operasional sistem ERP. Next. Selanjutnya yaitu pada komunikasi bisnis. Yang pertama adalah analisa hambatan. Dalam analisis hambatan ini, salah satu hambatan yang pasti ditemukan adalah kesulitan dalam hal penguasaan bahasa Jepang. Tetapi apabila bahasa tersebut dapat dipelajari dengan tuntas atau setidaknya hingga ke level di mana komunikasi dapat dilakukan, maka pihak CreativeWorks dapat mengkomunikasikan aspek-aspek dari usaha tersebut terhadap pihak pembeli, sehingga memungkinkan untuk melakukan transaksi tanpa menggunakan perantara translarator, yang tentu saja akan membutuhkan biaya lebih. Tidak hanya itu saja, konsumen lokal pun juga tentu saja mereka akan lebih senang dan merasa dihargai karena kita telah berupaya untuk mengikuti dan dalam budaya mereka. Selanjutnya yaitu analisis perbedaan budaya. Nah, dalam budaya setiap negara tentu saja berbeda, terutama budaya di Jepang. Konsep agama di Jepang dan juga di Indonesia memiliki perbedaan, di mana pada Jepang agama merupakan hal yang bersifat spiritual dan pribadi dibanding dengan negara Indonesia yang ditunjukkan secara bebas dan bangga.
Di negara Jepang juga terdapat budaya miyai yang merupakan pertemuan satu keluarga dengan keluarga lainnya yang tujuannya adalah untuk menjodohkan anak-anak dari kedua keluarga tersebut dan dinikahkan. Ketika anak perempuan telah mencapai usia yang cukup untuk menikah, orang tua akan menyarankan mereka untuk mengambil potret miyai di studio. Ketiga, yaitu pernikahan Jepang atau tradisional Jepang biasanya dilakukan pada musim semi dan musim gugur dikarenakan kebanyakan masyarakat Jepang masih mempercayai kalender Jepang yang menunjukkan hari baik dan juga hari buruk. Mirip seperti budaya Tionghoa di Indonesia, di mana hari pernikahan juga harus ditentukan jauh-jauh hari melalui kalender Cina yang juga memastikan hari yang dipilih ada hari yang baik dan juga hari yang buruk. Selanjutnya yaitu kimono dan yukata. Kedua pakaian ini adalah pakaian tradisional Jepang yang terdiri dari dua busana, yaitu kimono untuk wanita yang berbentuk seperti baju terusan atau dress, sedangkan busana kimono pria berbentuk seperti setelan. Kimono biasa digunakan pada musim dingin, sedangkan yukata biasanya digunakan pada musim panas dikarenakan bahan dan kain yang lebih tipis sehingga nyaman digunakan atau dipakai saat musim panas. Kimono yang digunakan harus sesuai dengan acara yang dituju. Dan terakhir ada warna, yang merupakan salah satu tradisi yang masih dipegang secara teguh oleh masyarakat Jepang. Beberapa tradisi yang berkaitan dengan warna adalah seperti yang pertama, warna ungu yang hanya dapat dipakai oleh penjabat tinggi atau keluarga kerajaan pada masa kekaisaran, oleh karena warna tersebut adalah warna yang sangat berkelas dan pada zaman itu, dan juga karena sulit diolah. Selanjutnya itu warna merah yang merupakan yang melambangkan semangat, kekuatan, dan pengorbanan dari kesatria samurai pada zaman dahulu. Dan warna indigo yang populer pada zaman dahulu dikarenakan pendatang asing yang membawakan produk berwarna tersebut seperti barang dagang. Seperti halnya warna ungu, warna indigo ini juga dianggap sebagai warna bangsawan sebelumnya di pada zaman dahulu dan akhirnya digunakan oleh seluruh masyarakat. Yang terakhir ada warna hitam yang sering dianggap sebagai warna bagi kasta-kasta rendah di zaman dahulu. Tidak hanya itu saja, salah satu hukuman bagi kriminal di zaman dahulu kala adalah untuk dicap dengan tato hitam, sehingga warna tersebut masih tetap memiliki makna yang bersifat buruk. Oke, selanjutnya masih di komunikasi bisnis, ada tanda penghormatan. Jadi masyarakat Jepang itu dikenal kompleks, terstruktur, sopan, dan hormat pada yang lebih tua atau hierarkis. Tanda penghormatan di Jepang ialah dengan cara membungkukkan badan, praktik yang jarang ditemui di Indonesia. Kalau di Indonesia kan biasanya dengan berjabat tangan. Jadi budaya membungkukkan badan yang diterapkan di Jepang ada 3 macam, yaitu seikirei, keirei, dan eshaku. Seikirei ini digunakan saat beribadah dan meminta maaf. Keirei ini digunakan saat bersalam, berterima kasih, dan perkenalan. Eshaku ini digunakan untuk menyambut tamu. Selanjutnya ada pola dalam negosiasi. Perusahaan Jepang itu sering mengambil pendekatan jangka panjang untuk mengembangkan hubungan bisnis. Jadi di mana dibutuhkannya beberapa kali pertemuan dan acara untuk dipertimbangkan dalam hubungan bisnis. Mengembangkan dan memelihara hubungan pelanggan secara jangka panjang atau seumur hidup itu adalah salah satu norma industri Jepang. Lalu ada pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan di Jepang itu penting dilakukan secara berkelompok. Pertemuan berkelompok secara reguler dianggap dapat membangun keharmonisan dan semangat tim. Bahkan senam pagi bersama sebelum memulai bekerja adalah hal yang biasa di Jepang. Jadi pengambilan keputusan di Jepang itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama daripada budaya bisnis di Indonesia. Kemudian ada budaya waktu, di mana orang Jepang menganggap time is money. Jika membuat janji untuk bertemu dengan orang lain, meskipun hanya telat 5 menit saja, mereka akan merasa sangat bersalah dan akan terus meminta maaf. Sedangkan kalau di Indonesia kan biasanya terkenal dengan istilah jam karetnya, ya kan. Menurut kami, saluran komunikasi yang tepat adalah dengan menggunakan cultural approach, yang merupakan salah satu cara pendekatan yang tepat untuk menunjang keberhasilan kegiatan usaha. Untuk membangun relasi dengan negara lain, tentunya kita harus saling memahami perbedaan-perbedaan budaya yang ada. Jadi pendekatan ini dapat membangun struktur dan norma yang jelas antara kedua negara yang dapat memperlancar jalannya usaha sehingga dapat mencapai visi dan misi dari Creative Work Studio. Jadi pertama kita bertukaran kartu nama, di mana memproduksi kartu nama 2 sisi dengan 2 bahasa itu sangat disarankan. Bertukaran kartu nama itu diibaratkan seperti berjabat tangan di Jepang. Jadi kalau nggak bertukaran kartu nama itu dianggap sangat aneh atau bahkan tidak sopan. Kemudian perusahaan Jepang itu sangat memperhatikan kualitas produk dan kesopanan sebagai daya tarik pelanggan. Jadi kita bersemangat memberi hormat dengan meneriakkan selamat datang dan terima kasih saat pelanggan datang dan pergi itu sangat baik. Kemudian, majalah sebagai salah satu teknik saluran komunikasi dan pemasaran. Creative Work Studio akan menggunakan majalah sebagai salah satu teknik saluran komunikasi dan pemasaran. Hal ini dikarenakan majalah masih sangat amat laris di Jepang dan sangat mudah diakses atau dibeli di mana saja. Bahkan tidak harus membeli untuk melihat isi dari majalah tersebut karena ada beberapa perpustakaan atau market-market lainnya yang menyediakan majalah untuk dibaca secara umum. Next. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai SWOT analysis. Jadi di SWOT analysis ini terdiri dari 4. Yang pertama ada strength, kedua weakness, ketiga opportunities, dan yang keempat ada threats.
Nah, di sini saya akan membahas mengenai SWOT analysis yang terdapat pada perusahaan Creativeworks Studio dalam upaya ekspansi bisnisnya ke negara Jepang. Yang pertama itu ada strength dari Creativeworks. Yang pertama itu promosi digital dan flyer. Creativeworks ini menggunakan promosi digital dan flyer dengan mengupload hasil karya dari Creativeworks ke sosial media seperti Instagram dan Facebook. Dan yang kedua itu adalah fasilitas kantor yang bagus. Jadi fasilitas yang dimaksud dapat berupa laptop dengan kapasitas yang tinggi, kamera dengan prosesor yang baik, dan fasilitas lainnya yang membantu perusahaan dalam mempermudah berlangsungnya aktivitas usaha. Dan yang ketiga adalah proyek ditangani oleh staf yang bertanggung jawab. Jadi dalam menyelesaikan proyek dari klien, tim selalu berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan proyek mulai dari desain hingga proses pengerjaan pendekoran untuk event apapun. Dan yang keempat adalah mempunyai tim content creator dan juga memiliki tim yang solid. Dan yang kelima adalah mempunyai tim yang berusia muda, yang dimana pada usia ini karyawan dapat mengutarakan pendapat sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi pada poin ini kami percaya bahwa kekuatan ini merupakan salah satu peluang untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Dan yang terakhir ada memberikan kesempatan kepada setiap karyawan Creativeworks untuk mengutarakan apa saja ide dan usulan mereka terhadap proyek yang mereka inginkan. Kemudian tim Creativeworks akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan ide dan usulan yang mereka berikan. Dan yang selanjutnya adalah weakness dari Creativeworks. Yang pertama ada kurangnya tenaga kerja. Jadi menurut kami tenaga kerja yang sesuai dengan job desk sangat menentukan kinerja dari karyawan Creativeworks, karena dengan tenaga kerja yang cukup, hasil kerja dari suatu pekerjaan akan jauh lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua ada keterbatasan komunikasi. Jadi salah satu kunci yang berpengaruh besar dan juga merupakan hambatan terhadap ekspansi ini adalah dalam hal penguasaan bahasa Jepang. Jika tim memiliki penguasaan bahasa ini, maka dapat mempermudah pembeli dan penjual berkomunikasi langsung tanpa menggunakan perantara atau translator. Dan yang terakhir adalah upah tenaga kerja asing yang tinggi. Nah, yang ketiga ada opportunities dari Creativeworks. Yang pertama itu adalah melakukan ekspansi ke luar negeri. Jadi waktu mendirikan usaha ini, tim Creativeworks sangat optimis untuk membawa usaha ini dari Creativeworks go international in the right time. Dan yang kedua adalah mampu memberikan ide yang menarik dan merealisasikannya ke klien. Jadi di sini tim Creativeworks memberikan ide sesuai konsep yang diinginkan klien. Dan tim juga melibatkan klien dalam penentuan konsep supaya tim Creativeworks bisa menghasilkan karya sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh kliennya. Dan yang selanjutnya ada memberikan promo menarik di momen tertentu, menggunakan fasilitas media sosial dengan maksimal, dan bekerja sama dengan semua vendor. Nah, yang terakhir ada traits dari Creativeworks. Jadi yang pertama itu adalah pesaing lokal. Jadi usaha seperti Creativeworks Studio ini pastinya tidak asing dan sudah ada di Jepang, sehingga pesaing lokal merupakan ancaman terbesar dari Creativeworks. Dan yang kedua adalah banyaknya penyedia jasa wedding organizer dan rental studio baru dengan harga yang terbilang lebih murah dari Creativeworks Studio. Jadi walaupun Creativeworks ini termasuk salah satu perusahaan yang menawarkan harga yang terjangkau, namun pesaing yang bergerak di bidang yang sama dengan penawaran harga yang lebih rendah dari Creativeworks akan menjadi salah satu ancaman bagi usaha ini. Dan yang terakhir ada perbedaan budaya dari negara penulis, yaitu di Indonesia dan juga Jepang, yaitu negara tujuan ekspansi. Dan yang terakhir adalah perbedaan budaya dari negara penulis. Langsung next aja. Next. Sekian dari pembahasan kami mengenai analisis ekspansi bisnis pada Creativeworks Studio ini ke negara Jepang. Terima kasih.